Hola, hola, amigo, ¿cómo estás? Saya Ngora Valentino dan kamu sedang menyaksikan video metode Spanyol 50 hari. Target saya, dalam 50 hari kamu mampu berkomunikasi dalam bahasa Spanyol. Dalam video ini saya akan membahas tentang artikel dalam bahasa Spanyol, di mana artikel ini mempunyai peran yang sangat penting dalam pembentukan kata benda. Bahasa Spanyol mengenal ada dua jenis artikel, yang mana pemakaiannya itu harus disesuaikan dengan jenis kata bendanya, yaitu el, los untuk jenis maskulino, dan la, las untuk jenis femenino. El dan la itu bentuk tunggal, los dan las adalah bentuk jamaknya. Berikut ini adalah contoh penempatan artikel. Kita mulai dari bentuk yang maskulino ya. Ayo baca sama-sama. Coche, mobil. El coche, los coches. Jardín, kebun. El jardín, los jardines. Kemudian yang jenis femenino ya. Mesa, meja. La mesa, las mesas. Calle, jalan. La calle, las calles. Yang harus kamu perhatikan adalah pemilihan atau penggunaan artikel harus disesuaikan dengan kata bendanya, baik dari jenis maupun kuantitasnya, tunggal atau jamak. Perhatikan contoh coche, itu berjenis maskulino. Kamu harus menggunakan artikel el untuk tunggal dan los untuk bentuk jamaknya. Itu juga untuk kata benda mesa. Gunakan artikel la dan las. Jangan sampai pemilihan artikelnya salah atau tertukar. Misalnya untuk coche kamu pakai la coche, atau untuk mesa kamu pakai el mesa. Ya, jadi sekali lagi jenis artikelnya harus disesuaikan dengan jenis kata bendanya. Begitu juga untuk kuantitasnya, tunggal atau jamaknya. Lalu kapan kita harus memakai artikel? Dalam bahasa Indonesia kita tidak punya artikel ya. Jadi kita tidak terbiasa menggunakan artikel ini dalam kalimat. Bahasa Inggris mengenal the. Jadi begini, kita menggunakan artikel itu untuk memberi penegasan lebih spesifik kepada kata benda yang diterangkannya. Ya. Kita lihat contoh aja. Saya punya dua kalimat sederhana untuk contoh. Kalimat pertama, camisa de niña. Terus kalimat kedua, camisa de la niña. Kedua kalimat ini memiliki bentuk yang sama, hanya saja dibedakan dengan adanya artikel la pada kalimat kedua. Mari kita bahas satu persatu. Kalimat yang pertama, camisa de niña, itu artinya kemeja untuk anak perempuan. Kita bisa menemukan kemeja untuk anak perempuan ini di outlet khusus anak, di mall, di toko baju dan sebagainya ya. Jadi di sini yang kita bahas itu lebih ke kategori pakaian anak secara umum. Kemudian kalimat yang kedua, camisa de la niña, itu artinya kemeja dari anak perempuan itu, atau kemeja dari seorang anak perempuan. Yang mana kita tahu si pemiliknya nih, jadi si Bunga, si Mawar, si Puput, dan sebagainya. Di sini yang kita bahas adalah kemeja dari seorang anak perempuan. Bisa dibedakan ya kedua contohnya ya. Atau mungkin akan lebih kelihatan bedanya kalau saya tambahkan lagi dengan kata sifat. Saya akan menambahkan kata sifat yang sama pada masing-masing kalimat tadi ya. Kata sifat yang saya pilih adalah es cara atau mahal. Jadi kita lihat kalimat pertama, camisa de niña es cara.
Artinya, kemeja anak perempuan mahal. Kita sedang membahas harga kemeja anak perempuan yang dijual di toko, di mall, dan sebagainya. Kemudian kalimat yang kedua, camisa de la niña es cara. Itu artinya, kemeja dari anak perempuan itu mahal. Yang kita bahas adalah harga dari kemeja si Mawar tadi. Ya, sekarang jelas ya bedanya ya. Dari dua contoh kalimat tadi, saya harap kamu bisa mengetahui sekarang kegunaan artikel itu untuk memberi penegasan lebih spesifik kepada kata benda yang diterangkannya. Camisa de niña itu kita membahas baju anak secara umum. Sementara camisa de la niña itu kita membahas kemeja yang dipakai oleh seorang anak. Oh ya, pada video sebelumnya tentang pembahasan kata benda, itu kalau kamu masih ingat, itu saya ada menjelaskan bahwa di dalam bahasa Spanyol ada beberapa kata benda yang memiliki jenis netral. Netral maksudnya tidak berjenis maskulino ataupun femenino. Nah, fungsi artikel itu salah satunya adalah untuk membentuk kata benda netral ini menjadi salah satu maskulino atau femenino. Ya. Saya akan pilih salah satu katanya deh, medico, dokter. Profesi medico atau dokter kan tidak selalu laki-laki ya. Sekarang banyak sekali kita menemukan dokter perempuan dengan kualitas yang sama pinternya. Nah, kata benda medico di dalam bahasa Spanyol itu digolongkan sebagai kata benda netral. Tidak berjenis maskulino, tidak berjenis femenino. Jadi disinilah kita butuh artikel el dan la. El medico itu untuk menjelaskan seorang dokter laki-laki atau pak dokter. Kemudian kita menggunakan la medico itu untuk ibu dokter. Untuk jamaknya kita bisa pakai los medicos dan las medicos. Penggunaan artikel lainnya adalah sebagai kata ganti. Jadi, kata ganti untuk menggantikan sebuah kelompok atau komunitas. Sebuah kelompok atau komunitas tentunya memiliki lebih dari satu anggota. Maka dari itu kita menggunakan artikel yang berbentuk jamak. Jadi kita harus menggunakan bentuk los atau las. Tapi hati-hati, pemilihan los dan las itu harus tepat. Ya, saya akan berikan contoh berikut. Los españoles son muy simpáticos. Itu artinya orang-orang Spanyol sangat simpatik. Orang Spanyol itu terdiri dari pria dan wanita. Jadi pria dan wanitanya sama-sama simpatik. Sementara kalau kita menggunakan artikel las, jadi contohnya las españolas son muy simpáticas. Itu artinya wanita-wanita Spanyol sangat simpatik. Di sini kita hanya mengungkapkan wanitanya saja. Tidak termasuk pria loh ya. Jadi bisa jadi prianya tidak simpatik, kan? Nah, jadi penggunaan bentuk los di sini cakupannya keseluruhan, termasuk pria dan wanitanya. Sementara kalau kita menggunakan artikel las sebagai kata ganti untuk menggantikan sebuah komunitas, itu hanya untuk wanitanya saja, yang pria tidak termasuk. Jelas ya? Berikut ini beberapa penggunaan artikel lainnya, yaitu digunakan pada kata ganti orang sebagai objek. Nah, penjelasan tentang kata ganti orang sebagai objek itu akan saya terangkan pada video yang lainnya. Kemudian artikel juga digunakan pada nama hari, pada nama kota-kota besar, pada nama klub sepak bola, pada nama gunung, nama sungai, nama danau, dan sebagainya. Ya, silakan dibaca materi metode Spanyol 50 hari. Di sana kamu bisa melihat contoh-contoh kalimat dari masing-masing kegunaannya ini. Bueno, amigo, eso es todo. Muchas gracias por tu atención.
Silakan dibuka materi metode Spanyol 50 hari dan ikuti instruksinya ya. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Adios amigo. Ciao.